Mas Didit yang telah bersedia untuk menjadi moderator untuk kelompok 2. Mohon izin, di sini saya dari kelompok 2 akan menyampaikan tentang materi desain produk. Namun untuk kesempatan ini mohon maaf untuk teman-teman masih izin untuk Pak Tasimnya katanya sedang wisuda untuk S1, untuk Pak Mataridi masih perjalanan ke Jakarta. Jadi mohon nanti teman-teman bisa menambahkan. Kita langsung saja untuk materi yang akan kami paparkan yaitu tentang desain produk. Nah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian dari desain produk itu sendiri. Menurut Suryadi Prawirosentono bahwa desain produk atau barang yang akan diproduksi. Kemudian ada juga ini menurut Kotler dan Keller ya, desain produk adalah totalitas fitur yang mempengaruhi tampilan, rasa, dan fungsi produk berdasarkan kebutuhan pelanggan. Ada juga yang selanjutnya yaitu menurut Imam Jatiwidodo 2005 bahwa menyatakan desain produk adalah suatu pendekatan yang sistematis untuk mengintegrasikan perencanaan produk dan proses yang berpengaruh dengannya termasuk manufaktur dan pendukung. Sebenarnya untuk desain produk ini berasal dari dua kata yaitu desain dan produk. Dengan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga saya membaca bahwa desain merupakan sebuah kerangka bentuk atau rancangan. Kemudian sedangkan produk sendiri adalah barang atau jasa yang dibuat dan ditambah guna atau nilainya, kemudian diproses produksi menjadi sebuah produk. Jadi pengertian dari desain produk secara leksikal adalah aktivitas merancang suatu benda yang akan diolah dan diproduksi menjadi benda yang lebih bernilai dan bermanfaat. Kita lanjut. Nah, kemudian ada 5 tujuan penting dalam proses desain produk ini yang perlu diketahui. Ini menurut Ulrich dan Eppinger bahwa menyatakan bahwa yang pertama yaitu produk itu harus memiliki nilai guna ya atau kegunaan. Artinya apa? Bahwa gimana produk itu harus didesain agar mudah, aman, dan praktis saat digunakan oleh konsumen. Nah, desain dengan kegunaan yang baik akan meningkatkan sebuah nilai produk. Kemudian yang kedua yaitu tujuannya apa? Yaitu appearance atau tampilan. Nah, yang tidak kalah penting juga tampilan ini adalah agar produk itu harus unik dan indah. Artinya apa? Agar produk itu dapat laku di pasaran. Ya. Kemudian ada easy to maintenance. Jadi ada kemudahan dalam pemeliharaannya. Ini khususnya untuk produk-produk mungkin elektronik ataupun kendaraan. Nah, ini harus ada apa ya? Tindak lanjut jaminan setelah barang itu diproduksi atau barang itu dirancang agar mudah untuk dirawat dan diperbaiki. Ya. Karena apa? Karena produk itu umumnya kan digunakan dalam jangka waktu panjang. Nah, ini harus didesain agar mudah untuk dirawat serta diperbaiki jika mengalami kerusakan. Oke, Tidak sekali pakai kemudian ganti gitu ya. Kemudian produk itu juga harus memiliki tujuan low cost atau biaya produksinya rendah. Nah, dapat diproduksi dengan biaya yang rendah agar dapat bersaing. Nantinya tentunya kalau kita membuat sebuah produk tentunya pasti ada persaingan di pasar. Nah, itu kita harus bisa meminimalisir biaya yang untuk memproduksi barang tersebut agar bisa bersaing. Dan yang terakhir yaitu communication atau komunikasi, bahwa desain produk harus dapat mengkomunikasikan kualitas sebuah produk. Artinya apa? Jadi tujuan dari membuat desain produk yaitu agar memunculkan image atau brand perusahaan kepada konsumen. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk meyakinkan bahwa produk yang dijual itu adalah barang asli atau halal ataupun memiliki kualitas yang baik. Ini adalah 5 tujuan penting dalam proses desain produk menurut Ulrich dan Eppinger 2008. Kemudian kita lanjut ke manfaat desain produk. Setelah kita mempelajari tujuan, ini ada beberapa manfaat desain produk. Yang pertama yaitu tentunya sebagai identitas atau brand. Nah, gambar di samping adalah menunjukkan seperti ada
logo Facebook, Coca-Cola dan lain sebagainya itu adalah merupakan sebuah identitas dari produk tersebut. Untuk apa identitas? Yaitu untuk memperkenalkan produk itu kepada masyarakat. Jadi sebuah produk memiliki karakteristik yang khas akan lebih mudah dikenali serta diingat oleh masyarakat. Nah, seperti brand-brand itu, seperti logo WhatsApp itu pasti semua sudah familiar dengan brand atau logo tersebut. Kemudian yang kedua yaitu dapat menambah nilai jual. Artinya apa? Bahwa desain yang juga bermanfaat untuk menambah nilai produk di mata masyarakat. Produk yang tidak diberi kemasan maka tidak akan terlihat menarik bagi masyarakat serta terkesan meragukan kualitas. Nah, dengan desain yang bagus tentunya pertama kali yang dilihat oleh konsumen yaitu tampilannya tersebut, ya, sehingga bisa menarik konsumen untuk membeli produk tersebut. Nah, kemudian juga ada quality control. Nah, produk haruslah sampai dengan aman dan terlindungi hingga ke tangan konsumen. Ini biasanya ada gizi pas itu ya, setiap produk. Nah, desain kemasan produk juga memiliki manfaat untuk melindungi produk selama proses distribusi dari pabrik hingga ke konsumen. Kemudian manfaat dari desain produk sendiri adalah standarisasi produk, di mana desain ini juga bermanfaat sebagai patokan atau tolak ukur kualitas standar produk. Nah, jadi inilah mengapa sebuah produk biasanya jika tidak lolos uji pabrik, maka mengalami kemasan yang rusak. Kemudian ada manfaat lain, yaitu dapat menghitung biaya produk. Jadi manfaat terakhir dari desain yaitu untuk menghitung biaya pembuatan produk. Kemudian jadi perusahaan itu bisa memilih metode untuk merancang produk seekonomis mungkin agar bisa memproduksi barang berkualitas tinggi dengan biaya yang rendah. Jadi semakin efisien desain suatu produk, maka produksi akan semakin maksimal. Kita lanjutkan untuk konsep dari desain produk itu sendiri. Nah, ini ada beberapa konsep. Yang pertama yaitu melakukan penelitian dan pengembangan. Artinya apa? Bahwa sebelum kita perusahaan itu memproduksi barang, tentunya telah melalui penelitian dan pengembangan. Artinya apa? Yaitu mengetahui target pasar yang akan sasarannya yang akan dicapai itu apa. Kemudian ada juga rekayasa terbalik. Artinya apa? Bahwa merupakan suatu proses pembongkaran dalam sebuah produk, memahami desainnya dan dalam mengembangkan produk yang lebih baik dari yang sudah ada. Jadi produk yang sudah ada itu dipelajari kemudian dibuat yang lebih baik lagi. Nah, untuk selanjutnya yaitu penggunaan perangkat lunak. Ada juga memanfaatkan perangkat lunak sebagai untuk mengembangkan model yang sudah terkomputerisasi atau digital ya, agar dapat menarik desainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah pengintegrasian proses desain. Ya, ini juga pendekatan yang secara sistematis dapat mengintegrasikan seluruh proses desain produk dan berbagai proses pendukungnya. Nah, ini seorang desainer juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan seluruh aspek siklus hidup ya suatu produk. Termasuk di dalamnya ada aspek kualitas, kemudian biaya, dan juga kebutuhan konsumen. Itu. Ini konsep desain produk. Nah, untuk selanjutnya bahwa desain produk itu juga, desain kemasan ini juga meliputi termasuk dengan desain produk. Desain kemasan itu apa? Yaitu menurut Cook dan Krasovek ini menyatakan bahwa bisnis kreatif yaitu yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Nah, ini kemudian ada daya tarik suatu kemasan. Ya, ada dua ya. Untuk daya tarik suatu kemasan, yaitu yang pertama yaitu estetika. Nah, apa itu estetika? Yaitu daya tarik visual. Daya tarik visual ini mengacu pada penampilan kemasan yang mencakup unsur-unsur grafis yang telah disebutkan di atas. Ya, jadi ini kemasannya yang menarik pasti akan membuat calon pembeli itu juga tertarik. Kemudian juga daya tarik itu
yang kedua yaitu memiliki daya tarik praktis atau fungsional, di mana daya tarik praktis ini merupakan efektivitas dan efisiensi suatu kemasan yang ditujukan kepada konsumen maupun distributor. Misalnya untuk kemudahan penyimpanan atau pemajangan produk. Nah, ini ada beberapa daya tarik sebuah kemasan ya. Jadi kita lanjutkan. Nah, ini untuk proses desain kemasan sendiri, yaitu kita akan melewati beberapa proses untuk mendesain. Yang pertama yaitu melalui riset dan analisis. Pada tahap riset dan analisis ini yaitu bertujuan untuk memahami keinginan target pasar agar produknya itu nanti dapat mudah diterima oleh masyarakat. Nah, kemudian yang kedua yaitu melalui desain awal. Pada fase ini dimulai dengan sebuah strategi atau rencana yang menyediakan kerangka untuk mencapai tujuan penyelesaian secara visual. Terdiri dari apa saja, yaitu pengembangan sebuah logo. Nah, logo ini juga digunakan sebagai identitas merek, mulai dari identitas merek. Kemudian juga ada tata letak awal. Nah, ini untuk kajian ulang terhadap sketsa singkat atau sketsa kasar yang dianggap paling mempunyai kemungkinan untuk sukses. Jadi setelah menentukan logo, juga perlu diperhatikan juga tata letaknya. Kemudian yang terakhir yaitu hierarki visual. Nah, hierarki visual ini maksudnya apa? Yaitu produsen atau dapat menempatkan teks, rasa, ragam, dan manfaat produk. Semua menjadi elemen komunikasi yang penting dalam desain kemasan. Atau kalau di sebuah produk itu ada di bawah komposisi, kemudian dan lain sebagainya itu ya, di belakang sebuah kemasan. Kita lanjutkan ke ini untuk selanjutnya yaitu siklus kehidupan produk. Nah, atau produk life cycle ya. Nah, ada beberapa tahapan untuk kehidupan sebuah produk. Yang pertama yaitu tahap introduction atau perkenalan. Jadi artinya apa ini? Yaitu dipasarkan bahwa produk ketika awal itu pasti akan diproduksi dalam jumlah yang besar. Kemudian barang yang dijual itu umumnya barang yang betul-betul baru. Kalau kita perkenalkan tentunya barang yang baru. Kemudian biasanya ongkos yang digunakan untuk promosi atau pengiklanan itu besar-besaran. Nah, di sini memang harus agresif dan menitik beratkan pada merek penjualan. Ini memperkenalkan produknya. Tahap pertama, siklusnya. Kemudian yang kedua ada tahap pertumbuhan. Nah, pada tahap pertumbuhan ini penjualan dan laba tersebut akan meningkat dengan cepat karena permintaan sudah sangat meningkat dan masyarakat sudah mengenal barang yang bersangkutan. Maka usaha promosi yang dilakukan juga mulai diturunkan, tidak seagresif yang pada tahap perkenalan. Nah, di sini pesaing sudah mulai memasuki pasar sehingga persaingan menjadi lebih ketat. Ketika ada sebuah produk yang itu sudah ya istilahnya sudah viral atau booming di pasaran, maka tentunya akan muncul pesaing-pesaing baru di situ. Nah, tentunya cara yang bisa dilakukan yaitu dengan persaingan harga atau menurunkan harga. Kemudian ada siklus selanjutnya yaitu maturity atau kedewasaan. Pada tahap ini laba produsen dan pengecer itu sudah mulai turun. Persaingan harga menjadi sangat tajam sehingga perusahaan perlu memperkenalkan produknya dengan model yang baru. Pada tahap kedewasaan ini, usaha periklanan biasanya mulai ditingkatkan lagi untuk menghadapi persaingan. Jadi perusahaan harus mengadakan inovasi produknya ya, diberi penambahan atau mengevaluasi kekurangan produknya. Setelah tahap selanjutnya yaitu tahap kemunduran atau penurunan ya. Selain ini yaitu bahwa perusahaan akan mengalami keusangan atau harus diganti dengan barang yang baru. Artinya mungkin di pasar sudah mulai jenuh dengan produk seperti itu, maka yang ini kalau tidak segera ditinggalkan, maka atau tidak diganti dengan yang baru, maka perusahaan hanya akan dapat beroperasi pada pasar tertentu yang sangat terbatas. Kalaupun tidak seperti itu, maka perusahaan akan gulung tikar istilahnya. Kita lanjutkan.
Nah, untuk ruang lingkup desain produk sendiri, ini ada desain peralatan, kemudian ada desain perkakas lingkungan, ada desain alat transportasi, dan desain produk kerajinan atau kria. Nah, seperti sedikit contoh gambar visual di samping ini. Nah, ini adalah ruang lingkup yang dibahas pada desain produk. Nah, kemudian kita berlanjut ke masalah atau isu yang berkaitan dengan desain produk itu sendiri. Yang pertama yaitu desain yang tangguh. Artinya apa? Bahwa produk itu harus dirancang sedemikian rupa sehingga ada sedikit variasi pada produk atau perakitan yang tidak terdampak banyak pada produk akhirnya. Juga desain yang dapat diproduksi sesuai persyaratan, bahkan dengan adanya kondisi proses produksi yang tidak sempurna. Jadi ini harus ada masalah yaitu pada desain yang tangguh ini. Kemudian ada yang kedua yaitu desain modular, artinya di mana bagian atau komponen dari suatu produk dibagi-bagi menjadi modul-modul yang dapat dipertukarkan dan diganti dengan mudah. Ini mungkin contohnya yaitu spare part seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah computer aided design. Maksudnya adalah penggunaan komputer secara interaktif untuk mengembangkan dan mendokumentasikan sebuah produk. Kemudian nomor 4, CAM, yaitu penggunaan teknologi informasi untuk mengendalikan sebuah mesin. Nah, ini kemudian ada juga reality virtual technology. Nah, ini maksudnya apa? Yaitu bentuk komunikasi visual di mana citra-citra digunakan sebagai pengganti dari benda aslinya, tapi masih memungkinkan pengguna untuk meresponnya secara interaktif. Nah, ini digunakan secara reality virtual, ya secara virtual tapi seperti pada realita aslinya. Kemudian yang nomor 6 yaitu analisis nilai, yaitu sebuah tinjauan atas produk yang berhasil yang dilakukan selama proses produksi. Ini value analysis. Kemudian yang ketujuh yaitu desain yang ramah lingkungan. Nah, ini tentunya kita tidak boleh mengabaikan hal yang satu ini. Kita lanjutkan. Nah, ini ada ciri dari desain produk yang andal. Yang pertama yaitu memiliki perkiraan umur atau lama penggunaan yang baik. Nah, contohnya ya, misal alat elektronik, nah itu juga memiliki umur yang panjang, tentunya harus diiringi dengan seperti mudah diperbaiki dan digunakan. Kemudian yang kedua yaitu mampu berfungsi untuk penggunaan normal maupun ekstrim. Nah, ini produk yang andal. Yang ketiga yaitu tidak terlalu bergantung pada komponen kritikal. Yang keempat, ketergantungan kerusakan pada salah satu bagian sangat kecil. Yang kelima yaitu seberapa komponen yang rusak dapat diperbaiki. Nah, dapat diperbaiki dulu. Misalnya kan rusak ganti gitu. Kemudian ada yang terakhir yaitu perawatan yang mudah. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan produk yang andal. Nah, ini selanjutnya yaitu alternatif pilihan dalam desain produk. Yang pertama yaitu mengembangkan produk yang benar-benar baru. Artinya tidak menjiplak ya, atau memberikan sentuhan atau tambahan agar produk itu memang benar-benar bisa seperti baru. Kemudian yang dua yaitu penambahan produk yang telah ada. Oh, ini yang diversifikasi produk atau diversifikasi konsentrik, diversifikasi horizontal, dan diversifikasi konglomerat. Yang ketiga yaitu modifikasi desain produk yang telah ada, ini dimodifikasi. Kemudian yang keempat mengembangkan produk lokal yang belum pernah ada. Yang terakhir yaitu meniru produk yang telah ada. Nah, ini adalah beberapa alternatif pilihan dalam mendesain sebuah produk. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi ke moderator, Mas Jendit. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Feriawan Effendi. Mungkin dari teman-teman bisa langsung kita open diskusi ya, atau mungkin tanya jawab, atau mungkin menambahkan sharing ilmu tentang permasalahan yang sudah atau selama ini pernah dilakukan masalah desain produk ini. Mungkin bisa menambah wawasan kami ya di sini. Monggo silakan teman-teman yang lain. Izin sharing Pak Zendia. Siapa? Ruslan. Monggo Pak Ruslan.
Semangat Pak Ferry. Meskipun ada beberapa teman hari ini yang dalam grup Pak Ferry tidak bisa hadir karena ada satu hal Terima yang kasih Pak saya Ruslan. inginkan. Cukup bagus sekali dari presentasi Pak Ferry terkait dengan desain produk. Memang betul apa yang dikatakan, yang dikabarkan tadi, desain produk itu harus memenuhi kriteria semacam itu. Tadi sudah semuanya disampaikan dalam forum ini. Namun kita perlu ketahui dalam desain produk itu tidak harus melihat dari ukuran bentuknya yang unik dan menarik sehingga pembeli menarik dari buyer untuk membeli produk kita. Namun di sisi lain kita tidak boleh menyampingkan kualitas dan kuantitas dari produk tersebut. Semacam itu. Karena di era pandemi ini penjualan saya rasa penggunaan medsos itu cukup efektif sekali dalam memasarkan produk sehingga banyak sekali buyer atau pembeli dalam hal ini konsumen itu sering dikecewakan. Kita melihat produk dalam suatu contoh di medsos dan sebagainya itu kelihatannya bagus, tapi kenyataannya dalam tidak sesuai dengan produk yang kita inginkan. Sering itu kita lihat atau kita terjadi di lingkungan keluarga kita semacam itu. Promosi, contoh misalkan promosi sesuatu medsos itu bagus sekali, kelihatannya cantik, menarik, indah. Namun kenyataannya setelah kita beli tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Banyak itu terjadi saat ini. Makanya untuk itu kita harus bisa selain desain yang menarik, desain yang cukup cukup untuk menarik pembeli sehingga interestingnya itu ya cukup supaya agar bisa dibeli produk itu, kita harus menjaga kualitas dan kualitas secara kontinuitas, secara terus menerus, semacam itu Pak Ferry. Dan untuk untuk memunculkan suatu produk sehingga produk itu bisa booming dan sebagainya, perlu adanya riset juga di masyarakat dan sebagainya, perlu ada semacam itu. Mungkin perlu adanya influencer dan sebagainya untuk memasarkan produk kita sehingga produk yang kita luncurkan nanti tidak dalam arti produk gagal semacam itu. Itu Pak Ferry untuk sharing. Terima kasih ya. Saya tanggapi ya, terima kasih atas masukannya. Memang ya kalau kita melihat pada akhir-akhir ini kan kebanyakan memang produk itu dipasarkan secara online gitu ya Pak. Tentunya kita harus sebagai pembeli, calon pembeli harus pandai-pandai dalam memilah dan memilih ya. Tentunya juga produsen kalau mau bisa bertahan yaitu tidak hanya memperhatikan kemasan yang menarik, tetapi juga kualitas yang baik seperti yang disampaikan oleh Pak Ruslan tadi. Kemudian kadang-kala memang diiming-imingi oleh harga yang miring ya, seperti saya kemarin mau beli tinta Epson itu ya, padahal harga sebenarnya ya 90.000, tapi ketika saya lihat Shopee itu kok harganya ada yang 27.000, 30.000 lah. Tentunya ini juga jadi pertanyaan saya, ini takutnya nanti malah dengan produk yang saya beli dengan harga murah itu malah merusak printer yang lebih mahal harganya itu lah. Seperti itu memang kita harus pandai-pandai memilih. Kita juga melihat istilahnya komen atau penilaian dari pembeli-pembeli tersebut. Nah itu kita juga harus pandai-pandai itu. Saya malah nggak jadi beli kemarin gara-gara yaitu melihat kok harganya kok jauh beda gitu sepertinya. Padahal memang sulit kalau saya mau cari di toko-toko dengan tinta printer Epson tipe 001 itu sulit, makanya saya coba cari di online. Buahnya itu stoknya sampai ribuan itu, tapi kok bisa harganya itu kok jauh dari yang aslinya. Nah, seperti itu memang. Terima kasih Pak Ruslan atas tambahannya. Jadi memang kalau produk yang jangan hanya melihat luarnya saja, tetapi juga harus kita perhatikan isinya ya, atau kualitasnya. Terima kasih Pak Ruslan. Istilahnya jangan sampai membeli kucing dalam karung. Iya betul. Oke, baik, terima kasih Pak Ruslan. Berarti kata kuncinya feedback sama testimoni ya, yang paling penting itu juga untuk pada zaman saat ini. Oke, Pak Fahmi Abdullah ya ini ya. Mungkin mau bertanya Pak Fahmi?
Ya, mohon maaf Pak, mau menambahi Pak ini Pak, terkait desain produk ini Pak. Mungkin di masa pandemi ini kan banyak para pabrik-pabrik itu yang mana lagi meminimalisir isinya produk. Seperti zaman dahulu itu kalau kita beli, mohon maaf menyebutkan produk ini Pak, beli jajan Tenggo itu kan satu kaleng isinya penuh. Tapi sekarang ini isinya satu kaleng hanya seperempatnya kaleng tersebut. Kan tapi wadahnya atau kalengnya itu tetap sama. Itu seperti itu. Mungkin hanya seperti itu. Apakah bisa dimasukkan desain produk itu Pak? Mohon maaf Pak. Oke. Terima kasih Pak seperti Pak Abdullah. Memang benar sekali, nggih. Memang saat ini ya itu seperti yang kue-kue Lebaran itu kan akhir-akhir ini memang kemasannya bagus, besar, menarik gitu. Tapi kadang isinya hanya seberapa, tidak sebanding dengan harga dan juga dengan kemasannya. Jadi memang kembali lagi bahwa kita sebagai pembeli juga harus hati-hati. Kalau nggak gitu ya memang kalau kita ingin beli ya silakan, tapi itu adalah sebuah pilihan. Itu. Terima kasih atas tambahannya Pak Fahmi Abdullah. Mungkin Ya, ada terima yang kasih. Ada yang lain mungkin? Bu Penny ya, mungkin mau menambahkan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, memang jaringan agak low. Untuk ini tim 2 memang menarik sekali ya. Ini saya sharing aja ya, menanggapi dari Bapak Ruslan tadi juga dalam peningkatan desain itu paling enggak seiring dengan peningkatan produknya juga dari Bapak siapa tadi yang untuk kemasannya itu paling enggak sesuai dengan apa yang ada di dalam produk di dalam. Artinya desain itu menggambarkan dari isi produk gitu. Selama ini memang banyak ada juga yang banyak istilahnya desain dimaksimalkan, tetapi produk atau produk isinya tidak sebanding. Itu menjadi kekecewaan bagi konsumen. Ada juga yang begini, mas-mas, bapak-bapak, yang produk elektro kayaknya produk dari sudah sesuai, bahkan ada jaminan, ada QC Pass, karena produk pabrikan. Nah, ini saya yang sedang memikirkan dalam era ini, memang selama ini pemerintah juga istilahnya ada dalam peningkatan perekonomian itu ditopang dari desain produk. Nah, ini saya lagi ada konsentrasi pada UMKM, yang mana itu home industry. Nah, ini kita inginnya maksimal untuk produk, desain produknya. Cuma tidak bisa membubuhkan dalam artian kayak stempel QC Pass. Kalau produk makanan yang ekspor biasanya ada QC Pass, ada produk halal, ada ISO juga. Nah, untuk produk hasil home industry atau UMKM, nah ini sedang kita pikirkan untuk kemasan, selain desain kemasan menarik yang mengabarkan hasil dari produksi, juga produk halal terjamin, juga produk mutu yang mana itu ada di situ jaminan mutu, ada expirednya. Cuma yang jadi kendala di sini beda sekali nyolok antara produk pabrikan dengan produk rumahan. Nah, ini mohon sharing teman-teman. Gimana untuk desain produk yang produk rumahan dengan produk pabrikan gitu yang saya tanyakan di sini. Langsung ini Pak Jendi. Silakan Pak Feriawan menanggapi. Baik Ibu Penny, terima kasih atas sharingnya ya. Jadi nanti bisa sharing dengan teman-teman yang lain juga.
yang dari Ibu Penny ini memang ingin mengangkat UMKM ya, yang itu notabene memang sebuah produk home industry, yang mana produknya itu ingin memang seperti dengan hasil atau produk-produk pabrikan yang itu dilengkapi dengan misal isi pas, adanya jaminan, kemudian standar atau ISO, label halal dan lain sebagainya. Memang kalau melihat saat ini ya yang saya tahu itu memang kalau produk-produk UMKM itu rasanya kalau tidak ada dukungan dari pihak pemerintah itu rasanya sulit untuk menembus sampai ke misal pasar nasional ataupun ke sekelas ekspor. Tapi home industri yang saya tahu seperti pembuatan sepatu itu memang ya ada sebagian yang itu sudah berhasil sampai apa ya ke pasar internasional juga, seperti yang apa itu yang Tom Lee Wafa itu yang dari Surabaya itu kan itu juga sebenarnya home industry, tapi kalau melihat sampai sukses seperti itu memang dia berangkatnya dari home industry yang mana produknya itu mampu dipasarkan dengan baik. Nah itu tentunya ya monggo sharing dari teman-teman seperti apa sebaiknya yang produk UMKM ini yang memang notabene home industry agar bisa ditingkatkan untuk nilai jualnya. Monggo mungkin ada yang bisa menambahkan, Bapak Ibu. Menambahkan ya Pak, untuk produk UMKM. Oke. Silakan Pak Denny. Silakan. Selain model produk, kalau setahu saya, pengamatan saya itu istilahnya dia harus mengembangkan jaringan, Pak. Kemungkinan biasanya setahu saya pemerintahan itu tidak mendukung sampai ekspor, tapi dia mendukung sampai jaringan. Seperti saya di Probolinggo, Pak, itu biasanya ada produk-produk UMKM yang dipull oleh UMKM yang besar gitu, terus dipasarkan ke kayak saya pernah nunggu produk itu di Batu, seperti di Surabaya, dan mungkin kayak gitu. Nah, selain produk, apa itu desain produk itu sendiri mungkin yang mendukung jaringan, Pak, jaringan pasar gitu. Baik, terima kasih atas tambahannya Pak Denny. Oke, terima kasih, itu jaringan kalau kata Pak Denny ya, untuk mencapai target pasar yang lebih luas. Memang ada sebenarnya yang seperti apa minuman dari Batu itu kan juga sebenarnya sudah kemasannya sudah bagus, kemudian dilengkapi dengan masa kegunaan atau expired, label halal dan lain sebagainya. Memang kalau kita ingin memperbesarkan produk itu harus banyak jaringan, memperluas jaringan agar lebih mudah untuk memasarkan. Mungkin ada yang lain yang ingin menambahkan? Menambahkan Pak Ferry. Pak Ruslan, silakan. Kaitannya dengan UMKM yang disampaikan Bu Penny tadi, itu kita dibandingkan dengan produk-produk pabrikan, untuk saat ini saya rasa untuk UMKM ini pemerintah sudah sangat mendukung gerakan UMKM dalam rangka untuk apalagi di era pandemi ini kan upaya pemerintah untuk memulihkan kembali ekonomi ekonomi kerakyatan bahasanya. Jadi pemerintah sudah mengusulkan dana begitu banyak untuk UMKM akan bergerak untuk pemulihan ekonomi nasional seperti itu Pak Denny. Saya kira ini butuh yang namanya kreativitas dan inovatif yang cukup tinggi terutama bagi anak-anak muda nanti ke depan. Makanya saat ini kita harus bisa menciptakan atau kreator-kreator yang cukup handal, dalam artian jangan menciptakan generasi muda ini menjadi seorang pekerja, tapi kita ciptakan mindset anak muda ini, generasi penerus bangsa ini menjadi seorang kreator-kreator. Seperti contoh dari Mas Bahrul itu luar biasa itu. Dia punya inovasi inovatif yang untuk menggerakkan namanya wisata desa itu yang dikawal oleh Pak Sandiaga Uno. Itu kan perlu orang-orang semacam itu yang menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup banyak nanti, menyerap lapangan pekerjaan itu. Jadi tidak perlu kita minder atau kalah dengan produk-produk pabrikan. Yang penting kita pandai-pandai membaca pasar, di mana produk kita nanti bisa diterima di pasaran, diterima oleh masyarakat,
untuk itu kita harus memperhatikan pola hidup masyarakat, dan pola ini kan pandemi ini cukup merubah paradigma semuanya ini, peradaban manusia di dunia ini. Jadi kita memperhatikan juga lingkungan, perubahan lingkungan, dan perubahan sikap dari orang itu sendiri. Saya kira kalau kita bisa memahami itu, produk kita dari UMKM tidak akan kalah bersaing dari produk pabrikan semacam itu. Pak Ferry, itu tambahan dari saya. Oke, terima kasih untuk tambahnya. Bisa saya garis bawahi yaitu kalau dari Pak Ruslan yaitu kita matangkan strateginya ya untuk memasarkan produk tersebut. Itu tentunya juga harus ada campur tangan dari anak-anak generasi muda ini yang tentunya masih berpikirnya kreatif, terbuka, dan inovatif seperti itu. Kita hanya untuk memfasilitasi orang-orang tersebut. Contohnya saja saya guru SMK sebenarnya ini memang SMK kalau dulu siap kerja, tapi sekarang moto itu harus dihilangkan, siap berwirausaha SMK. Jangan mendidik siswa kita hanya jadi pekerja. Nanti rebutan nggak ada lapangan kerja, tapi lulusan semakin banyak, repot sendiri kita nanti ya. Ya baik itu. Terima kasih. Mungkin bagaimana Bu Penny? Kita kembalikan. Ya, terima kasih banyak atas tambahan dari teman-teman. Mungkin saya bisa menyikapi, mungkin akan saya aplikasikan dari para generasi UMKM yang milenial. Artinya bisa mengcover dari desain produk tersebut. Terima kasih banyak atas sharing dari teman-teman. Mungkin ini menjadi inovatif dari saya. Oke, terima kasih Bu Penny. Mungkin Pak Bahrul tadi mau menanggapi Pak Bahrul atau sharing Pak? Mau bertanya aja benar. Oh iya, silakan Pak Bahrul. Bentar, sinyalnya agak sulit, mohon maaf. Nah, ini solusinya dari bagaimana cara mempertimbangkan antara A, desain produk, yang B, kualitas produk, C, promosi produk. Sedangkan di perusahaan si A ini baru mendirikan suatu brand atau produk dengan anggaran yang terbatas, karyawan terbatas, bahkan tempat terbatas. Bagaimana solusi kita menghadapi persaingan tersebut dan permasalahan tersebut? Oke, bisa di-copy Pak Feriawan untuk pertanyaannya? Bisa. Oke, monggo. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini untuk Pak Bahrul ini sepertinya ini memang realita yang dihadapi oleh Pak Bahrul ini sebagai UMKM atau pebisnis muda ini. Apa yang perlu dipertimbangkan? Ya, ada 3 tadi yang disebutkan. Kita mengutamakan desain atau kualitas ataupun promosi ketika kita hanya memiliki keterbatasan dana. Nah, ini kalau dilihat dari ketiganya ini sebenarnya sudah kita bahas tadi, memang benar-benar harus saling keterkaitan. Tapi kalau melihat adanya biaya yang minim, tentunya juga harus kalau menurut saya pribadi ini harus kita bagi, karena ketiganya sangat penting, ya kita bagi dana tersebut untuk kita perhatikan ketiganya ini, mulai dari desain produknya, kualitas, dan promosi. Tetapi saya menekankan pada promosinya dulu, karena promosi itu memperkenalkan produk kita agar dikenal oleh banyak orang terlebih dahulu, memperkenalkan seperti dari siklus produk tadi. Yang pertama yaitu introduction atau memperkenalkan produk, meskipun dengan biaya yang mudah, tetapi untuk promosi ini juga bisa kita lakukan dengan memanfaatkan media-media sosial yang ada, yang itu tidak membutuhkan anggaran yang cukup besar. Mungkin seperti itu. Jadi yang ditekankan yang pertama yaitu ke promosinya kalau menurut saya, Pak Bahrul. Mungkin ada dari teman-teman yang lain yang mau menambahkan agar Pak Bahrul ini semakin mendapatkan pencerahan seperti itu. Mungkin Mas Yendit bisa menambahkan. Ada 3 tadi. Saya ulangi lagi. Yang pertama yaitu desain, kualitas, sama promosinya. Promosi.
Ya, memang benar kalau menurut saya sih memang promosi itu lebih utama ya. Anggapannya apa ya? Kita cari pangsa pasar dulu ya. Kita cari pangsa pasar dulu sambil paralel kita membenahi, artinya ada feedback setelah pangsa pasar dapat feedback dari apa konsumen, baru feedback itu kita benahi ke arah mana produk ini akan kita lanjutkan. Mungkin feedbacknya di sisi kualitas produknya atau mungkin dari branding atau desainnya sendiri. Mungkin memang di 3 itu memang poin penting untuk membuat produk itu bisa laris gitu ya di pasar. Ini mungkin yang lain bisa menambahkan, mungkin Pak Karmani mungkin. Monggo Pak Karmani. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Karmani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik deh diskusinya ini. Jadi mungkin yang disampaikan teman-teman tadi termasuk terakhir yang disampaikan Mas Yendi tadi, sebelum kita menghasilkan produk memang sebaiknya kita melakukan survei atau bahasa kerennya itu kita harus mengadakan riset. Mungkin bisa kalau UMKM itu bisa kunjungan beberapa tempat. Nah, misalkan di daerah Bu Penny tadi produknya apa gitu ya, itu bisa mungkin datang ke beberapa tempat yang kebetulan di sana ada produk itu atau produk yang bahan bakunya sama seperti itu. Tapi kita tidak harus membuat produk sama seperti itu. Kita riset karena kebutuhannya kalau bahan itu kalau di sana udah kayak apa ya, misalkan pisang. Oh, pisang kalau di sana di daerah A misalkan itu yang paling laku adalah pisang sele, atau kalau di daerah B itu pisang harus banana cake seperti itu. Nah, itu survei itu atau riset, nah itu perlu juga. Jadi kita menentukan produk berdasarkan tadi yang disampaikan Mas Zendi, pasar yang ada, yang disukai oleh konsumennya apa sih. Setelah tahu itu, kita baru perlu diskusi mungkin istilahnya. Kalau dalam bahasa riset itu mengurai masalahnya apa ya yang perlu dianu. Oke, setelah itu baru membuat desain produk. Jadi setelah membuat desain produk, setelah itu menghasilkan produk itu tidak berhenti di situ. Setelah produk dibuat dan menghasilkan produk, kita pun juga harus menganalisa hasil produksi itu setelah ada di pasaran. Kita analisa, oh ternyata ini begini. Dari situ mungkin nanti juga akan bisa kita akan mendapatkan produk yang lebih baik lagi, mendesain ulang atau bagaimana seperti itu mungkin ya. Jadi walaupun kita sudah menghasilkan produk tapi tetap perlu kita evaluasi secara berkelanjutan, jadi terus-menerus melakukan perbaikan seperti itu, dan akhirnya mungkin akan mendapatkan sebuah produk yang benar-benar diminati oleh konsumen. Mungkin seperti itu tambahan dari saya, Mas Heri, Mas Hendit. Oke, terima kasih Pak Karmani. Memang butuh yang senior ya seperti ini ya. Jadi pola pikir generasi muda itu memang harus ada campur tangan dari generasi senior ya. Jadi memang betul tambahan dari Pak Karmani sesuai dengan apa yang pernah saya baca di buku Design Thinking. Di situ itu memang kebutuhan customer itu apa, itu yang akan diambil. Jadi kebutuhan customer itu apa? Kalau melihat produknya itu pasti ada 2 tipe di situ, yaitu order qualifier sama order winner. Jadi order qualifier itu apa yang bisa diterima di pasar, artinya umum, dan kalau order winner itu apa yang bisa unggul di pasar. Jadi mungkin itu bisa dicari atau apa istilahnya Pak Karmani tadi, riset ya, riset untuk menentukan pangsa pasar. Monggo silakan mungkin yang lain ada tambahan. Sudah? Tambah dikit mungkin bisa ditambahkan untuk diskusi ya. Yang kita bahas kan produk barang tadi ya, barang masalah barang. Lalu bagaimana desain dengan produk yang non barang, misalkan produk jasa atau produk apa ya, jasa lah. Semacam contohnya sekarang kan di zaman pandemik ini kan banyak muncul usaha baru, yaitu yang berupa jasa. Contohnya adalah paket pengiriman barang.
dan lain-lain itu gimana gitu ya? Nanti apakah ada pembahasan masalah itu? Karena kalau yang kita bahas saat ini kan jelas produk-produk yang barang. Termasuk saat ini untuk online itu kan juga perlu software dan lain-lain itu atau sistem itu juga produk juga sebenarnya. Oke, itu aja mungkin. Ya, terima kasih Pak Karmani. Mungkin yang lain, Mbak Agnia, open mic ini. Gimana Mbak Agnia? Iya, maksudnya Pak Karmani itu mendesain produk non barang seperti kebudayaan mungkin ya Pak? Jasa mungkin. Oh. Jasa mungkin ya. Kayak, silakan Bu. Kayaknya lebih unik itu. Baik, apa saya tambahkan ya? Tadi sharing ini Pak Karmani ini mungkin arahnya ke jasa. Contohnya saya pernah baca itu artikel yaitu Grab atau Gojek ya, itu yang dulunya hanya melayani driver pengantaran orang, tapi sekarang sudah berinovasi karena membaca pasar ya, bisa pengiriman paket, kemudian apa aja itu ya, makanan, iya makanan dan lain sebagainya. Nah, itu memang didesain dikembangkan, jadi produk itu tidak berhenti di situ. Dengan melihat kebutuhan masyarakat, apalagi kemarin di masa pandemi kan tentunya kita di rumah semuanya, maksudnya banyak bekerja di rumah, tidak boleh makan di tempat. Akhirnya mereka mendesain berlomba-lomba membuat sebuah pelayanan yang baru. Jadi memang sebenarnya desain produk ini tidak hanya barang, ada juga yang jasa Bapak. Tapi untuk yang saya paparkan tadi hanya sebatas barang. Terima kasih untuk sharingnya. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, memang ketika membahas tentang desain produk, harapan saya tadi banyak sekali diskusi ya. Itulah yang diharapkan, karena memang ketika membahas desain produk itu membutuhkan banyak pemikiran, karena menciptakan produk sampai kepada konsumen ya itu banyak, apalagi tadi sudah disampaikan sama kelompok 2 ya, ada tampilan. Jadi tampilan itu apa keunikan produk kita dibandingkan yang lain. Nah, ketika sudah menyentuh pada produk UMKM, permasalahannya apa sebenarnya yang ada di UMKM itu. Sehingga saat masuk pandemi COVID-19, banyak yang berguguran, banyak yang gulung tikar, banyak yang jatuh. Sangat disayangkan. Padahal pemerintah menggencar-gencarkan terus untuk UMKM. Kalau kita melihat data dari statistik, Indonesia masih kalah dengan negara-negara lain, apalagi dengan Malaysia. Malaysia sudah 12% jumlah pengusaha, kemudian Amerika sudah berapa persen, 14 atau 16% disusul dengan negara-negara lain, sehingga Indonesia masih sekitar berapa persen, belum mencapai target. Nah, makanya ketika Bapak Ibu semua sudah memasuki level di Magister Manajemen, karena ingin mendapatkan gelar MM ya, sebagai seorang master lah di dalam bidang manajemen, di mana sudah memiliki pengalaman yang sangat luar biasa, baik sebagai entrepreneur, baik sebagai pegawai, baik sebagai pimpinan, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang dibutuhkan UMKM. Jadi ketika Bapak Ibu sudah masuk pada level Magister Manajemen, inilah yang dibutuhkan sebenarnya. Jadi entah pada saat nanti penyusunan tesis, ataukah mungkin ada mata kuliah dari beberapa dosen yang lain survei ke UMKM.
buatlah studi kasus kecil-kecilan. Kalau bisa berikan solusi. Nah, ini yang menarik ya. Jadi bukan hanya sekedar pembahasan pada di teori saja, pada level teori, tapi sudah sampai pada kajian pembahasan. Nah, ini dibutuhkan nanti. Entah di semester berapa, di mata kuliah apa, dan di dosennya siapa, itu ada. Ada yang membuat sebuah tugas bagaimana merancang studi kasus atau proyek kecil-kecilan sehingga bisa memberikan sampai pada level solusi. Nah, itu yang masuk pada level magister manajemen. Kalau di S1 kebanyakan kita teori, ya, menyampaikan teori ke mahasiswa dan lain sebagainya, tapi di level S2 sudah tidak perlu seperti itu. Makanya saya mengapresiasi pada kelas ini, kenapa? Karena saat diskusi itu banyak sekali pemikiran-pemikiran. Ada yang bertanya, ada yang menambahkan, ada yang menanggapi. Itu sangat luar biasa. Nah, pertanyaan saya, apakah hanya di mata kuliah saya saja yang kelas ini aktif atau di mata kuliah yang lain juga? Ya? Karena ada di tahun lalu, ya, itu saya tanyakan, apa hanya di kelas saya saja? Karena sampai terakhir itu mereka mengatakan, Pak Ridwan, saya sangat senang. Di mata kuliah Pak Ridwan sangat luar biasa, Pak. Keaktifan teman-teman yang lain menyumbangkan pemikiran. Beda dengan mata kuliah yang lain. Kenapa mata kuliah lain diem pakai kuburan? nah inilah yang saya selalu tanyakan kepada setiap kelas, ya. Apakah hanya di mata kuliah saya yang Bapak Ibu semuanya aktif ataukah di mata kuliah yang lain? Karena itu menarik, ya. Mengkaitkan antara teori dengan praktek yang ada di lapangan itu sangat luar biasa. Sehingga apa? Sehingga mengeluarkan satu wawasan atau ide yang memberikan sumbangsi untuk UMKM, untuk perusahaan, sama untuk yang lainnya. Nah, karena kenapa? Karena saya rasa Bapak Ibu semua sudah berpengalaman, sangat berpengalaman, ya. Apalagi ketika Pak Karmani yang berbicara, waduh, langsung moderatornya mengatakan, waduh, sepuhnya udah masuk. Ya, ini kan menjadi sangat luar biasa. Kenapa? Karena setiap manusia itu berbeda-beda pola pikirnya. Ya, ada yang berpikirnya sudah sampai pada level yang paling tertinggi, ada juga yang masih sementara masih perancangan, atau mungkin ada yang masih sementara pada proses ide. Makanya setiap sudah selesai presentasi, selalu saya sampaikan sama kelompok, tolong di Google Classroom ditulis nama-namanya yang memberikan pemikiran, entah itu pertanyaan, memberikan jawaban, ataupun menanggapi. Nah, sehingga apa? Tercatat semuanya di dalam sistem. Jadi ketika kelompok 2 sudah selesai, kelompok 2 melaporkan nama-nama. Nah, berikut nama-nama yang berpartisipasi atau ikut di dalam diskusi pada hari ini. Nah, itu memang yang diharapkan, ya. Jadi memang kita nggak bisa memaksakan bahwa pada saat kita diskusi itu semuanya harus aktif, semuanya harus hadir. Kita nggak bisa memaksakan hal itu. Karena ada juga yang kuliah itu ya minggu ini masuk, minggu berikutnya tidak, minggu masuk lagi. Nah, ada yang seperti itu. Tapi pada saat sudah masuk di dalam diskusi, wah, saya harus hadir. Bahkan ada di semester lalu, ya, sebuah kelas itu sangat luar biasa. Terdiri dari 17 mahasiswa, nggak pernah absen satupun. 17 mahasiswa itu selalu hadir tiap pertemuan. Saya sampai katakan, tumben tidak ada yang absen satupun, yang tidak ada, maksudnya tidak ada yang hadir, ya. Tidak hadir satupun mahasiswa. Nah, itu mereka mengatakan, iya Pak, karena kami senang pada saat diskusi itu. Tapi kalau di mata kuliah lain, saya apa ya Pak, kayak pertemuan ini masuk, pertemuan depan males. Nah, harusnya itu disamakan semua, ya. Di mata kuliah apapun, di dosen siapapun itu harus disamakan. Tapi memang itulah, ya. Jadi karakteristik dosen itu berbeda-beda. Ada yang dosen itu full pertemuan dijelasin terus.
Sehingga mahasiswa itu tidak diberikan kesempatan untuk berdiskusi, nggak saling menyumbang pikiran antara satu yang lain. Ada seperti itu. Nah, itu ada juga yang seperti itu. Tapi kita nggak bisa menyalahkan ya. Mungkin memang sudah pola karakternya seperti itu ya. Tapi sekarang eranya sudah beda. Sekarang adalah eranya bekerja sama, bukan sendiri-sendiri. Jadi bukan lagi pada level kita bekerja keras, tapi bekerja cerdas. Nah, jadi memang sumbangan-sumbangan pemikiran yang selalu saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa memang bukan hanya sebatas kita selesai pada presentasi saja. Kalau hanya sebatas pada presentasi, hanya dikonsumsi oleh satu kelas saja. Tetapi harapan saya, Bapak Ibu semua sudah mulai mencicil pelan-pelan untuk membuat buku. Ya, jadi ketika kelas ini sudah selesai, ada satu buku yang disumbangkan, yaitu bernama Supply Chain Management. Nah, jadi kelompok 1 membuat bab 1 sesuai dengan tema, kelompok 2 membuat bab 2, sampai pada kelompok terakhir, sehingga terciptalah satu buku. Nah, sehingga apa? Sehingga bisa dikonsumsi oleh masyarakat yang lain. Di mata kuliah Transformation Strategic Marketing, saya bersama semester 2 tahun lalu itu mengeluarkan sebuah buku. Kemudian Innovation Management mengeluarkan lagi sebuah buku. Nah, sehingga apa? Sehingga Bapak Ibu semua memiliki satu karya, di mana karya tersebut itu bisa digunakan oleh siapapun. Jadi walaupun suatu saat kita sudah berusia 70 tahun ya, kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain, kita hanya bisa bermain dengan cucu. Ada satu karya di mana karya-karya saat kuliah itu ada di lemari Bapak Ibu semua. Sehingga memiliki anak, memiliki cucu, mereka bisa membaca karya kita sendiri. Itu sangat luar biasa. Ini karyanya Bapak, ini karyanya Ibu. Akhirnya apa? Anak itu akan termotivasi. Pak, gimana caranya bisa sampai menghasilkan sebuah karya? Bisa menulis buku. Oh, ini ketika Bapak kuliah di Magister Manajemen, saat bersama teman-teman yang lain, ada Pak Ruslan, ada Pak Karmani, ada Pak Bahrul. Loh, ini kami menciptakan satu buku ini Supply Chain Management. Wah. Akhirnya apa yang dilontarkan spontan oleh anak? Wah, Bapak saya hebat. Wah, Ibu saya hebat. Wah, itulah yang diharapkan. Jadi bukan hanya sebatas pada berhenti di PowerPoint saja, bukan. Tetapi ada satu karya yang dikeluarkan. Dan setiap dosen itu berbeda-beda. Ada yang menginginkan keluar satu kelas itu jurnal. Kalau saya nggak usah pada level itu. Kenapa? Karena nanti sudah ada pada model tesis. Tesis itu ketika sudah selesai harus dijurnalkan. Entah di Sinta 3, entah di Sinta 4. Tapi kalau karya buku itu siapapun akan membaca. Dan ketika kita memberikan ke market secara free, namanya e-book, ya, di mana bisa dikonsumsi oleh seluruh masyarakat yang ada, mereka akan bangga hal itu. Kenapa? Oh, ada ini. Nah, itulah akan menjadi kutipan nantinya. Supply chain menurut dari Pak Karmani, bahwa desain produk adalah bla bla. Nah, itulah yang saya harapkan selalu di level Magister Manajemen. Karena bukan nanti Bapak Ibu semua akan menikmati hal itu. Tapi kalau ada dosen yang hanya presentasi saja terus ya, maksudnya menjelaskan terus tidak ada karya, ya itu memang modelnya berbeda-beda. Ya. Makanya koordinator kelas itu mulai dari sekarang ketika kelompok 1 sudah selesai, ya mungkin kelompok 1 sudah membuat bab 1 sudah sampai pada 7 halaman. Kelompok 2 sampai seterusnya, akhirnya terciptalah menjadi 100 halaman, menjadi satu buah buku. Nah, nanti tinggal dituliskan nama-nama penulisnya. Maka di belakang buku itu sudah ada semua riwayat-riwayatnya. Sudah ada foto, ya, kemudian ada riwayatnya. Itu ada buku saya. Kalau ke Pasca Sarjana Unisma, itu tanya aja ke Mas Rio. Ya. Ada beberapa buku yang sudah
dihasilkan. Kalau dari saya, innovation management dan transformation strategic marketing itu yang sudah dihasilkan, dan sungguh sangat luar biasa ya ketika pertemuan terakhir dari mata kuliah itu, dalam satu kelas itu sempat WA saya, Pak, saya pengen ketemu sama Pak Ridwan. Kenapa? Saya sangat senang, Pak, luar biasa. Kenapa cepat sekali berakhir, Pak, pertemuan? Nah, itu sudah ternyata sangat mereka sangat senang akan hal itu. Apakah di semester berikutnya saya bisa ketemu lagi? Saya nggak ngerti hal itu, saya bilang, karena yang memprogram itu adalah ketua program studi. Itu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk kelompok 2 ya yang sudah sangat luar biasa membuat PowerPoint, cara mempresentasikan sehingga diskusinya sangat luar biasa ya. Kita saling tukar pikiran satu sama lain ya, karena memang di dalam perkuliahan itu namanya diskusi ya, kita harus saling sharing knowledge satu sama lain. Apa yang terjadi di lapangan baik di perusahaan Bapak Ibu semua ataupun di lingkungan sekitar, nah itulah yang akan menjadi informasi sehingga menjadi diskusi yang sangat luar biasa. Jadi harapan saya untuk kelompok 3 sampai seterusnya ya, jangan mau kalah sama kelompok 1 sama kelompok 2 ya yang sudah sangat luar biasa cara presentasi dan lain sebagainya ya. Saya juga tadi saat kelompok 2 sudah share link Zoom ya, ternyata yang masuk 9 orang. Saya katakan mana? Wah, kita harus menunggu lagi nih ya. Nah, harusnya itu kalau sudah di-share link Zoom oleh kelompok yang presentasi, Bapak Ibu semua sudah harus join ya. Kenapa? Karena mungkin diberikan waktu oleh kelompok 2-5 menit untuk masuk pada proses join itu. Tapi selebihnya mereka juga harus mempersiapkan untuk presentasi ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Silahkan kelompok 2 ditutup. Baik, terima kasih Pak dosen Bapak Dr. Ridwan Basalamah atas beberapa motivasinya untuk kelas kami, dan juga terima kasih atas kesempatan metode perkuliahan yang kita rasa luar biasa ini. Kita bisa sharing, Bapak bisa memberi motivasi. Kemudian memang kita sekarang ini eranya kolaborasi bukan kompetisi, kita sharing bersama-sama. Tentunya saya juga di sini berasal dari guru Bapak yang saat ini memang gencar-gencarnya student center, jadi merdeka belajar. Jadi siswa itu bagaimana bisa mengangkat apa yang sudah dimiliki oleh siswa tersebut. Nah, pada perkuliahan ini juga luar biasa, jadi kita bisa sharing. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di kelas ini, karena berkat teman-teman juga sehingga diskusi pertemuan ini bisa berjalan dengan baik. Tak lupa juga dengan Mas Zendidia yang telah bersedia untuk menjadi moderator yang luar biasa sehingga kegiatan bisa berjalan. Untuk materi dan PowerPoint insya Allah sudah saya share, hanya tinggal menambahkan siapa saja nanti yang tadi yang memberi masukan atau tambahan. Itu saja, saya dari kelompok 2, mohon maaf jika ada kekurangan. Saya kembalikan ke Mas Zendidia, kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari kelompok 2 dari Pak Dr. Ridwan Basalamah. Terima kasih. Jadi memang diharapkan kita itu bisa belajar sebenarnya Pak, belajar public speaking kalau di S2 seperti ini. Jadi bisa mengemukakan pendapat, dan yang paling penting itu dapat ilmu lain sih, memahami perbedaan pendapat juga baik dari sudut pandang yang lain. Oke. Terima kasih. Demikian tadi presentasi dari kelompok tim 2. Semoga bermanfaat. Ini tadi saya record ya. Nanti hasil recordnya saya kirim ke via WA Group. Mungkin bisa diolah sama Pak Feriawan ya nanti. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas atensinya. Salam sehat selalu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu semua jaga kesehatan selalu. Oke, Bapak. Baik, Pak. Oke, Terima Pak. kasih. Saya izin live ya. Terima Oke, kasih. Pak. Pak Terima Ridwan. kasih, Pak.